Artinya ditutup-tutupi. Selama Anda melakukan pendekatan, perlahan akan mulai terbuka. Iya, kalau yang Anda lihat itu akhirnya Anda sukai. Kalau tidak, nih, ini adalah bagian resiko Anda menikahi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali tidak bosan-bosan menemani Anda dan juga Kang Kumis ucapkan terima kasih banyak ya kepada sahabat-sahabat subscriber Kang Kumis dan juga kepada sahabat yang sudah bergabung langsung di channel Kang Kumis ya. Dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hanya sekedar nonton ya atau menyaksikan konten-konten Kang Kumis. Walaupun mungkin belum sempat subscribe ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai resiko ya menikah dengan selingkuhan. Ya deh. Ini adalah tentunya hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda betul-betul melangkah dan Anda terpikat dengan selingkuhan. Anda akhirnya Anda meninggalkan pasangan Anda. Karena bisa jadi pasangan Anda pada akhirnya jauh lebih baik dari selingkuhan Anda yang Anda nikahi. Ini. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru serta update terkini di channel Kang Kumis tentu. Di sini kita ingin berbicara mengenai 6 resiko menikah dengan selingkuhan. Nah, karena kita mengacu kepada penelitian pertama ya, bahwa 75% pasangan yang menikah dengan selingkuhannya, ini berdasar kepada penelitian ya. Untuk lebih akuratnya saya kurang tahu, tapi ini mendasar kepada banyak penelitian yang sudah dilakukan, bahwa 75% orang yang menikah dengan selingkuhan hanya mampu bertahan 5 tahun ya. Ini lalu apa yang menyebabkan? Penyebab yang pertama ya adalah terjadinya komunikasi. Nah ini, kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya ketika orang yang menikah dari hasil perselingkuhan tidak menutup kemungkinan ketika ada permasalahan di tengah rumah tangganya, hal-hal yang memang kurang ia sukai pada awalnya akan dibangkitkan kembali. Ini adalah satu alasan yang kuat ketika kenapa sih kadang perselingkuhan atau pernikahan yang diakibatkan oleh sebuah perselingkuhan tidak bertahan lama. Itu salah satunya. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah timbulnya kepercayaan. Ya. Kadang ketika itu memang kita nikah dari, mohon maaf ya, dari hasil perselingkuhan kadang kita berpikir. Ya. Kita ada rasa juga takut bahwa jangan-jangan dia mau juga diselingkuhi oleh orang lain. Ya. Sebagaimana dulu saya menselingkuhinya. Ini kan menjadi kekurangan kepercayaan. Ini memang tidak 100%. Walaupun itu bisa terjadi kepada siapapun, artinya kita juga bisa berpikir itu tentang orang-orang yang di luar itu. Namun itu kan belum konkret ya. Kalau ini kan sudah terbukti ya. Berbeda halnya ketika memang ketika dua-duanya sama-sama artinya timbul dari sebuah perselingkuhan, lalu mereka betul-betul membuat komitmen yang baru karena mungkin masa lalunya selalu mendapat tekanan, selalu mendapat hal-hal yang kurang enak dari pasangannya, lalu kemudian berdua ini bernasib sama dan mereka menikah betul-betul ingin memperbaiki hidupnya jauh lebih baik, itu berbeda halnya ya. Ini. Yang keempat, ini mau tidak mau ya, harus memang ada ketika memang kita berselingkuh kemudian antara keduanya itu sudah menjadi atau sudah memiliki keturunan. Ini adalah hal yang perlu Anda pertimbangkan. Kemudian bicara yang keempat, sudahkah Anda pikirkan sebelumnya ya bahwa banyak hal yang ingin atau masuk di dalamnya, termasuk ketika Anda dengan pasangan Anda sudah masing-masing memiliki keturunan dari pasangan sebelumnya. Nah, ini tentunya ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, harus ikhlas, yaitu Anda menjadi orang tua tiri dari keduanya. Ini adalah memang bagian yang harus Anda lewati, harus Anda lalui. Ya, ini. Nah, sedangkan di sini tentunya Anda sudah masuk ke dunia baru. Mampukah Anda melakukan adaptasi yang baik di tengah lingkungan yang baru itu? Ya, karena bisa jadi lingkungan yang baru masuk ya
baru Anda ada di dalamnya itu bisa jadi lebih buruk. Iya, kalau lebih baik. Kalau lebih buruk, Anda akan menyesal dalam waktu singkat. Ya, ini. Kemudian yang kelima, ini secara psikologis ya. Tentunya dari sisi mental, Anda harus siap dengan segala risiko. Artinya, Anda harus mampu menyatukan pola pikir, kemudian segala hal lah ya menjadi satu untuk ketika memang Anda ingin betul-betul merencanakan hidup jauh lebih baik. Ya, karena tentunya di lingkungan yang baru ini untuk melakukan adaptasi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami kepribadian dari kedua belah pihak. Nah, ketika Anda bertanya, loh bukankah sebelumnya saya sudah mengenal tentang bagaimana perilaku pasangan selingkuh saya? Nah, oke, saya jawab. Nah, betul begitu. Namun ketika Anda baru masa-masa pendekatan, terlepas itu selingkuhan Anda, pacar Anda, apakah Anda yakin bahwa itu adalah kejujuran pasangan Anda saat itu? Karena biasanya ketika selingkuh ataupun pacaran, kalau nggak bohong, nggak indah. Ini bisa jadi punya uang 10.000 bilang 100.000 karena gengsi. Ini. Nah, padahal setelah kita masuk dalam satu lingkaran, itu semua hal-hal yang belum Anda ketahui, artinya ditutup-tutupi. Selama Anda melakukan pendekatan, perlahan akan mulai terbuka. Iya, kalau yang Anda lihat itu akhirnya Anda sukai, kalau tidak. Nih, ini adalah bagian resiko Anda menikahi seorang selingkuhan. Ya, ini. Lalu resiko yang keenam jelas. Mungkin, mohon maaf, menurut agama manapun, Anda punya beban spiritual. Ini adalah berdosa, ya. Saya yakin itu. Nah, inilah 6 hal yang harus Anda pikirkan ketika Anda harus menikahi istri atau suami orang. Nah, jadi ini mungkin sedikit bermanfaat buat sahabat-sahabat saya yang memang selama ini tidak berselingkuh. Ini adalah hanya gambaran buat sahabat-sahabat saya yang sudah terlanjur berselingkuh. Jadi tolong kembalilah ke pasangan Anda masing-masing dan yakin ya, ketika memang Anda atau pasangan Anda menginginkan sesuatu, komunikasi menjadi hal yang nomor satu. Biar Anda memahami apa yang menjadi keinginan Anda dan juga pasangan Anda. Ketika komunikasi itu terus dibangun, maka tidak menutup kemungkinan kejujuran, keterbukaan akan Anda miliki sama-sama. Jadi istri Anda jujur kepada Anda, suami Anda jujur kepada Anda, ini indah tentunya ya. Karena sebetulnya ketika apa yang kita ucapkan dengan bibir kita ini adalah merupakan suara hati Anda berdua, maka itu adalah sesuatu yang indah ya. Nah sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.